Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini, tanggal 5 Agustus, judul renungan kita, Takjub di Hadapannya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 7-9. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Dari semua nilai yang tersembunyi dalam perintah Sabat seperti permata, salah satu yang paling jelas adalah penyembahan. Salah satu ayat favorit kami sebagai umat Advent adalah Wahyu pasal 14 ayat 6-13, yaitu pesan dari 3 malaikat dan semuanya tentang penyembahan. Bahkan mereka merujuk langsung pada perintah keempat, berbicara tentang Dia yang menciptakan langit, bumi, dan lautan. Kita telah berbicara banyak tentang hubungan dengan Tuhan, bagaimana membuatnya dekat dan pribadi, bermakna bagi kehidupan seseorang. Kita mengatakan bahwa Dia adalah sahabat kita dan mengakhiri setiap renungan dengan doa singkat yang membawa prinsip dari halaman tersebut ke dalam hati. Kita mengatakan bahwa Yesus melalui Roh Kudus berjalan di samping kita setiap hari dan bahwa tidak ada satupun hal yang menjadi perhatian kita yang terlalu kecil untuk Dia perhatikan. Semua hal ini benar dan sangat penting untuk menjalani kehidupan yang saleh. Namun, sama benarnya jika kita tiba-tiba melihat Allah dengan mata jasmani kita, reaksi pertama kita kemungkinan besar adalah rasa kagum yang berbatasan dengan rasa takut. Bukan berarti kita takut kepada Allah, setidaknya saya harap Anda tidak takut, hanya saja Dia begitu besar, begitu perkasa, begitu kuat, begitu mengagumkan, dan tak terbayangkan oleh kita. Setiap malaikat yang menampakkan diri kepada manusia sebagai malaikat dan tidak terlihat seperti manusia pasti mengatakan, "Jangan takut," sebelum mengatakan hal lainnya. Melihat malaikat, makhluk ciptaan seperti kita saja sudah menakutkan. Dan ayat dalam Mazmur pasal 89 ini mengatakan bahwa mereka kagum kepada Allah. Jadi, bayangkan saja, ya, Anda tidak bisa, tetapi menyenangkan untuk dicoba. Penyembahan datang secara alami ke dalam hati yang mulai mengetahui apa artinya menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap momen. Itu tidak berarti jenis lagu tertentu atau jenis doa tertentu atau jenis keheningan atau suara tertentu. Itu tidak berarti posisi tubuh tertentu, meskipun membungkuk mungkin merupakan naluri pertama kita jika kita benar-benar melihat Tuhan. Ini berarti perasaan yang menggetarkan hati akan kebesaran Tuhan dan kecilnya diri sendiri. Itu berarti kerendahan hati, mata yang terbelalak, dan mulut yang telah melupakan ungkapan-ungkapan religius yang mudah. Hal ini sering disebut takut dalam Alkitab dan memang ada hubungannya.
Hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan tidak akan menimbulkan rasa takut, tetapi akan sangat menghormati. Kita hanya bisa menerima Dia begitu saja untuk waktu yang lama. Kemudian sesuatu terjadi untuk mengingatkan kita. Tanggapan orang Kristen adalah penyembahan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, para tentara malaikat, saya berharap bisa mengintip dari celah-celah gerbang surga dan melihat sekilas tentang Engkau. Selamatkanlah saya dari keakraban yang mengarah pada penghinaan dan juga dari kekaguman atau penghormatan yang membuatmu berada di kejauhan. Engkaulah sahabat saya. Amin.